أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa pembelaan terhadap agama Allah Ta'ala itu telah dikerjakan oleh Nabi SAW. Pembelaan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu telah dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan bahkan Nabi benar-benar membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak hanya menghadapi musyrik, orang musyrik, tapi juga menghadapi orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa. Ibn Katsir membawa sebuah riwayat gitu ya, bahwa dahulu Nabi SAW pernah beliau itu mengirim surat kepada Najran, ya, sebuah daerah di sekarang masuk daerah Saudi Arabia itu, dekat Mekah tentunya, Najran. Nah, di situ banyak orang Nasara. Di mana beliau menulis surat yang isinya Bismillahillahi Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, dengan nama Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Ishaq, dan Tuhannya Nabi Ya'qub. Min Muhammadin Nabi Rasulillah ila asqaf Najran, ila asqafi Najran wa ahli Najran. Kepada dari Muhammad Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para tokoh-tokoh Najran dan orang Najran. Silmi antum, hendaknya kalian itu masuk Islam. Fa inni ahmadu ilaikum ilah Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, karena saya memuji pada kalian Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishaq, dan Tuhannya Nabi Ya'qub. Amma ba'd, fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad. Saya mengajak kalian dari menyembah kepada hamba kepada menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ad'ukum ila wilayatillah min waladil ibad. Saya mengajak kalian dari kekuasaan manusia kepada kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa in abaitum fal jizyah. Kalau kalian tidak mau, kalian harus membayar jizyah, pajak. Gitu. Kok begitu? Karena Nabi sudah berkuasa. Ya. Fa in abaitum adantukum biharbin wassalam. Kalau kalian sudah saya beritahu dan kalian tidak mau, adantukum, saya kumandangkan kepada kalian itu peperangan, ya, atau Islam, salam, keselamatan. Nah, lalu tokoh-tokoh tadi membacanya, mereka ketakutan, lalu mereka bertanya kepada seorang bernama Shuraihbil,
Apa kata Syurahbil? Qad alimta, ya. Kalian sudah tahu bahwa apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi Ibrahim pada keturunannya Nabi Ismail ada kenabian. Kalian sudah tahu bahwa Allah Ta'ala itu menjanjikan kepada keturunannya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail, nanti di situ ada kenabian. Lalu ya, fama yu'man an yakuna hadza huwa dzak rajul. Pasti orang ini ya orang ini sudah benar-benar seorang nabi. Dan saya tidak boleh ya, berpendapat di dalam masalah kenabian. Kalau masalah dunia boleh saya berpendapat dipilih atau tidak. Ini masalah nabi. Tidak bisa saya berkata ya silakan dipilih atau tidak boleh, harus dipilih sebagai seorang nabi. Gitu. Rupanya tokoh-tokoh tadi tidak setuju, cari orang lain dia. Ya, namanya cari orang lain ya bernama Abdul bin Syurahbil. Kalau tadi Syurahbil, ini Abdul bin Syurahbil. Sama jawabannya. Lalu cari orang lain, ya, bernama Jabbar, ya, sama jawabannya. Baik, kalau memang semuanya jawabannya begini, ya, lalu ketiga orang tadi dikirim ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat ketemu beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, yaitu ayat mulai dari ayat 60, mulai dari ayat 59, gitu ya, sampai ayat 61, gitu ya, sampai ayat 61 ya. Yang sudah kita baca, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nabi Isa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sama dengan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, tercipta dari tanah. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nabi Isa punya ibu lumayan. Summa qala kun fayakun. Lalu Allah Ta'ala mengatakan kun, jadilah, dan dia jadi. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala saja yang punya otoritas menetapkan kebenaran. Begitu. Baik. Mereka ini ya, berkata waktu ketemu Nabi SAW, ya, ada riwayat lain yang orangnya itu bernama Al-Aqib, gitu ya. Dia berkata, gitu ya, bahwa itu adalah Allah, Nabi Isa itu sama dengan Allah Ta'ala. Ada yang berkata bahwa dia adalah anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berkata bahwa dia satu dari tiga. Kan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran selalu menggunakan dhamirna yang artinya kami. Kalau Allah Ta'ala itu kalau ketuhanan itu satu, Allah Ta'ala menggunakan dhamir itu saya. Ini tidak. Allah Ta'ala dalam kitabnya menggunakan dhamirna, nahnu, yang berarti kami, berarti ada kolektif kolegia. Gitu ya. Di dalam ketuhanan itu ada kolektif kolegia. Bukan satu, tapi banyak dalam pandangan mereka. Gitu ya. Di mana beliau Rasulullah SAW berkata, aslima. Mereka berkata, loh, kami sudah masuk Islam. Nabi berkata kepada dua orang itu, gitu ya, dua orang yang juga dari Najran, di mana beliau berkata, aslima, kalian berdua masuk Islam. Loh, qad aslamna, kami sudah masuk Islam. Nabi berkata, innakuma lam tuslima fa aslima, kalian berdua belum masuk Islam, hendaknya kalian masuk Islam. Loh, kami sudah masuk Islam, katanya dua orang tadi. Kadzabtuma, kalian berdua berbohong. Yamna'ukum minal Islam du'aukuma lillahi waladan, kalian tidak mau masuk Islam karena anggapan kalian bahwa Allah Ta'ala itu punya anak. Wa ibadatukuma as-salib, kalian itu menyembah salib. Yang kedua. Yang ketiga, wa aqlukuma al-khinzir, kalian makan babi. Ini zamannya Nabi SAW, mereka sudah makan babi. Orang Nasrani itu makan babi. Dari zamannya Nabi SAW, minum khamr, gitu ya. Dan mereka menyembah salib.
Itu sejak zaman Nabi SAW. Dan mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang tadi saya baca, yaitu inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam. Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kun fayakun. Gitu. Baik. Rupanya karena mereka itu tidak mau, gitu ya, tidak mau menerima. Nah, ini tindakannya Nabi selanjutnya. Ini yang penting yang mau kita bicarakan malam ini, yaitu ayat 61. Faman hajaka fi ba'di ma ja'aka minal ilmi. Siapa yang menentang ya Rasulullah setelah datang ilmu kepada engkau, faqul ta'alu. Silakan mari kita berangkat bersama. Nad'u abna'ana. Kita memanggil anak-anak kita. Wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa anfusan wa nisa'ana wa nisa'akum, dan istri-istri kalian dan istri kami dan istri kalian, wa anfusan wa anfusakum, dan orang-orang kami dan orang-orang kalian, thumma nabtahil, kemudian kita mengadakan mubahalah, saling melaknat, fanajal la'natullah 'alal kadhibin, kita jadikan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ke atas orang yang berbohong, gitu. Baik, Nabi SAW lalu mengajak mereka ini menantang. Nabi mengajak Fatimah, mengajak Hasan Husain, mengajak Ali, ya ini ahlul bait beliau. Lalu beliau, gitu ya, apa yang terjadi? Katanya salah satu dari dua orang tadi, ini Nabi, ya, ini seorang Nabi, ya. Jangan kita layani orang ini. Kalau kita layani, rambut kita hilang. Jangankan kita, rambut kita habis. Ya. Bukan badan kita menyisakan rambut, tidak, rambutnya pun tidak ada kita itu. Begitu ini Nabi ini. Soal tidak cocok, tidak mau masuk Islam, ya mungkin kapan-kapan mau masuk Islam barangkali. Tapi jangan dilayani, ini Nabi nih. Nah, begitu. Gitu ya. Jadi kita mesti ngerti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membela nabinya dengan memfasilitasi beliau dengan tindakan mubahalah, gitu ya. Siapa yang berbohong akan Allah Ta'ala turunkan laknat kepadanya. Jadi keduanya tidak melayani beliau, gitu ya. Mereka pulang dan ahli Najran, penduduk Najran tetap dikenai pajak jizyah karena mereka tetap pada agama mereka, gitu ya. Karena mereka tetap pada agama mereka. Ini berlaku sebelum Fathu Mekah, gitu ya. Sebelum Mekah dikuasai, ini setelah Mekah dikuasai, nah, kaum muslimin menguasai seluruh jazirah Arab. Ini sebelum Mekah dikuasai, ini yang terjadi. Tapi sesudah Mekah dikuasai, kaum muslimin menguasai jazirah Arab. Nah, jizyah itu nanti ditetapkan di luar jazirah Arab, seperti di Syam, ya, di Afrika dan sebagainya. Tapi kalau di jazirah Arab tidak ada dua agama, gitu ya. Tidak boleh ada dua agama di sini, hanya satu agama. Nah, kalau yang datang pemain bola, itu saya tidak tahu. Gitu ya, saya tidak ikut ngomong, gitu ya, biar mereka yang bicara. Tetapi Nabi berkata tidak boleh ada dua agama di sini. Artinya tidak boleh ada orang yang beragama selain agama Islam di sini. Katanya Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, ini perlu kita garis bawahi, gitu ya, perlu kita fahami bahwa tidak boleh ada orang selain Islam meletakkan kakinya, gitu ya, di tanah haram, gitu. Baik. Inna hadza, ya, ayat 62, inna hadza lahuwal qasasul haq. Gitu ya. Lalu ini adalah, gitu ya, yang kami katakan mengenai Nabi Isa itu cerita yang benar, bahwa beliau itu adalah manusia. Bukan
bukan Tuhan. Oh ya, wa ma min ilahin illallah, tidak Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahuwa al-aziz al-hakim. Allah taala itu aziz dan dia hakim. Selalu kata aziz, hakim diulang-ulang Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Allah taala tidak mengulangi Rahman Rahim, tidak perlu. Gitu ya. Tidak perlu. Ada waktunya merahmati. Ada waktunya kepada siapa merahmati. Tetapi aziz dan hakim harus menjadi sifat kita. Menjadi sifat kita. Jangankan sebagai orang baik, sebagai bajingan pun yang aziz. Begitu ya. Begitu ya. Jangankan sebagai orang baik, saya kasih tahu, jadi bajingan yang aziz, yang mulia. Nah, begitu ya. Meskipun suatu kemaksiatan itu tidak ada kemuliaan padanya, tapi tetap ditunjukkan gitu ya, bahwa aziz. Begitu. Apalagi kalau yang kita kerjakan itu kemuliaan. Apalagi yang kita kerjakan kemuliaan. Loh, kenapa kok maksiat pakai aziz? Kalau orang itu tidak mulia dia, tidak merasa mulia, tidak bisa melaksanakan kemaksiatan. Tidak bisa. Ya, orang yang merasa dirinya benar dan dia merasa kuat, maksiat dia dalam kemaksiatan. Nah, tapi kalau dia ragu-ragu, iya ya, saya itu tidak mampu berbuat maksiat, berhenti dia. Nah, kalau dia merasa kuat, enggak, saya kerjakan. Nah, saya harus begini. Nah, adapun nantinya salah, ya katanya orang salah. Menurut saya benar. Nah, gitu ya, dalam kemaksiatan. Orang harus menggunakan ini, apalagi dalam kebenaran. Nah, orang kafir itu di dalam menghantam orang beriman pakai aziz dia, pakai hakim dia. Nah, gitu ya, pakai kekuatan dia. Dan dia pakai kebijakan bahwa orang beriman itu harus dihancurkan, harus begini ada aziz dia. Kalau orang kafir itu tidak aziz, tidak beda kekafirannya dia. Gitu ya. Kalau orang kafir itu tidak aziz, dia akan nempelkan salib. Gitu ya, nempelkan salib di simbolnya bolanya dia itu. Nah, dia buat klub sepak bola menang bola pakai salib. Loh, apa hubungannya salib dengan bola? Lah, ya ada hubungannya katanya dia. Menurut dia ada hubungannya. Lah, gitu ya. Menurut kita salib dan bola ada hubungannya. Iya, ada. Gitu ya. Tapi orang kafir tidak. Salib dan bola itu ada hubungannya. Lah, begitu ya. Menurut dia ada hubungannya. Meskipun dia jual narkoba, membunuh orang, lah, begitu ya, membunuh orang, membantai orang, tapi dia menghormati kekafirannya, dihormati sama dia. Dia aziz sebagai orang yang melawan Allah Ta'ala, loh, begitu loh. Nah, soal nanti di akhirat dia diazab, ya itu nanti di akhirat, kan belum ada akhiratnya. Nah, itu kan nanti di akhirat. Nah, begitu ya. Nanti kan di pengadilan di dunia terhina, tapi waktu dia melakukan harus aziz dia. Nah, kalau tidak aziz tidak dia kerjakan. Ini yang salah loh ya. Ada aziz, ada kemuliaan, dan dia bijak harus begini. Apalagi kita sebagai orang beriman yang memang benar-benar kita itu benar. Harus punya aziz. Kalau kita tidak aziz, tidak merasa mulia sebagai orang beriman, tidak ada kebaikan yang kita kerjakan. Begitu ya. Tidak ada kebaikan yang kita kerjakan. Kita itu bisa berbuat baik karena kita merasa mulia. Saya merasa mulia kalau saya berzikir. Merasa mulia kalau baca Al-Quran. Nah, kalau ada orang tidak merasa mulia baca Al-Quran, tidak akan hadir di tempat ini dia. Majelis apa itu? Nah, majelis apa loh? Maksudnya bagaimana ya loh? Sebenarnya saya disuruh bawa mobil mewah ke sini 20 miliar. Ada apa? Saya punya mobil 20 miliar, saya bawa ke sini kuncinya. Ada apa? Begitu ya. Barangkali diragukan siapa. Nah, gitu. Atau saya bawa ijazah 20 begitulah. Ada apa lah? Begitu ya, atau saya naruh dolar di sini barangkali. Apa hubungannya? Nah, gitu ya. Ini tempat orang membahas kitabullah. Kitabullah itu apa? Kalamullah. Allah itu siapa? Yang menciptakan kita. Nah, jadi kita sekarang dalam konteks memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang datang ke sini mesti mulia, merasa mulia. Yang tidak merasa mulia dengan kitabullah, tidak ke sini. Nah, begitu ya, tidak akan hadir di tempat ini. Di mana hadirnya mereka? Saya tanya, di mana hadirnya? Saya tanya, Pak, saya ingin tahu. Kalau orang sudah tidak mau hadir di tempat ini, saya tanya di mana? Nah, begitu ya, bukan di tempat yang mulia. Meskipun dia di sebelahnya istrinya ngerangkul begini, tidak mulia. Nah, begitu ya, tidak mulia. Barangkali siapa? Ada yang ngerangkul istri habis maghrib, suruh dia baca Quran. Begitu ya. Nah,
Anak ngerjakan PR, ya biarkan ngerjakan PR anak. Gitu ya. Ada apa di rumah? Gitu ya. Jaga istri anaknya. Urusan apa Anda lah? Begitu ya. Anda ini bidan apa? Gitu ya. Orang laki Anda ini. Gitu ya. Orang laki di masjid ketemu pengajian di rumah. Begitu ya. Pakai kaos singlet begini. Begitu ya. Lalu bicara jihad nanti. Begitu ya, kok jihad? Bicara bola tidak pantas. Nah, begitu ya. Jadi orang Islam itu yang aziz, ada pengajian datang, duduk, dihormati. Saya menghormati pengajian. Ini aziz. Nah, begitu ya. Yang kita punya Tuhan yang aziz, kita tidak aziz. Begitu ya. Apa nyambung ini? Nyambung. Tuhannya aziz menurut Al-Quran loh ya. Tapi hambanya ada aziz, tidak nyambung. Tidak nyambung. Kalau memang kita itu aziz, kalau memang Allah Ta'ala itu aziz, seharusnya hambanya juga aziz. Nah, kalau hambanya tidak aziz, tidak nyambung. Jadi sehebat apapun agama ini, tapi kalau pengikutnya tidak merasa mulia, mentah, ya mentah, tidak kelihatan aziznya. Kelihatan nanti kalau hambanya merasa aziz, merasa mulia. Begitu ya. Jangankan Islam, gitu ya. Orang komunis di Vietnam, gitu ya, tinggal di bawah tanah, makan pohong, makan kurma, makan pohong. Begitu ya, makan pohong, gitu ya. Orang Amerikanya tidak mati, edan. Begitu ya, komunis ya pakai Tuhan, pakai Tuhan, tapi aziz dia melawan. Begitu ya, pemimpinnya pakai sandal, pakai sepatu, pakai dasyo, tidak perang itu, tidak bisa, percuma, tidak bisa. Salah dalam pandangan kita, toh. Dalam pandangan kita salah, dalam pandangan mereka tidak salah mereka. Begitu ya, buktinya mereka bisa mengalahkan orang kafir kok. Begitu ya, mereka bisa mengalahkan orang kafir, kalah orang kafir. Begitu ya, sesama kafirnya ini. Sesama kafirnya mereka tidak beriman, tapi mereka aziz. Ya, kalau orang sudah tidak aziz, gitu ya, dalam segala hal gagal, tidak menjadi apa-apa. Kalau orang sudah tidak aziz dalam segala hal gagal dia. Jangankan soal akhirat, soal dunia tidak jadi, apalagi akhirat, gitu ya. Yang ghaib, yang zahir, yang kelihatan mata tidak aziz, tidak jadi apa-apa. Harus aziz dia. Makanya sebelum aziz itu ada kata qawi, kuat. Qawi, aziz. Setelah aziz, hakim. Setelah hakim, alim. Ada urutannya. Begitu. Setelah kuat, mulia dia. Setelah mulia, bijak. Setelah bijak, pinter dia. Jadi kalau ada orang tidak tahu apa-apa, orang itu tidak hakim, tidak bijak. Kenapa orang itu terhina? Kenapa orang lemah? Begitu. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Kalau mereka tidak mau, Allah Ta'ala mengatakan, saya tahu orang yang mufsid, orang-orang yang berbuat kerusakan. Antara kebodohan dan kejahatan sama. Kebodohan dan kejahatan itu sama. Hasilnya apa? Kerusakan. Kepandaian dan kebaikan sama. Hasilnya apa? Perbaikan. Antara kebaikan dan kepandaian itu sama, dibolak-balik sama. Pandai dan baik itu sama. Kenapa? Karena menghasilkan perbaikan. Kebodohan dan kejahatan dibolak-balik sama, karena menghasilkan kerusakan. Tidak mungkin ada orang bodoh menciptakan perbaikan. Dia tidak punya ilmu kok. Tidak punya ilmu. Kejahatan itu sendiri suatu kebodohan, karena dia menciptakan kerusakan. Apa dari kerusakan itu ada hasilnya? Ya ada. Dari perbaikan ada hasilnya. Jadi manusia ini mau tidak mau mesti jadi orang baik. Kita tuh tidak perlu senang dengan kebaikan, tidak perlu. Senang sedekah, senang sholat, senang ibadah, tidak perlu. Tapi harus saya kerjakan. Ibadah mesti saya kerjakan. Begitu ya. Kebaikan semua saya kerjakan. Bukan karena saya senang, tapi ini bermanfaat buat saya. Begitu loh. Bukan karena saya harus senang. Nanti kalau kebetulan iman saya sempurna, ya saya senang kebaikan. Nanti kalau iman saya sempurna, nunggu sempurna kapan? Kapan mau nunggu sempurna? Gitu ya. Ya dikerjakan sekarang. Saya senang dengan kebaikan. Gitu ya. Saya harus mengerjakan kebaikan. Tidak harus senang. Saya mesti mengerjakan kebaikan karena kebaikan itu baik buat saya. Gitu ya. Saya mesti menjauhi keburukan, kejahatan, kejelekan karena itu merusak diri saya, merugikan saya. Saya tinggalkan. Gitu ya. Saya tinggalkan. Karena itu merusak saya, menghinakan diri saya. Menghinakan diri saya tinggalkan. Padahal saya kepingin berbuat maksiat. Saya senang dengan kejahatan, tapi saya melihat tidak ada manfaatnya, saya tinggalkan. Kebaikan,
Tidak senang saya dengan kebaikan itu, tapi harus saya kerjakan karena itu baik buat saya loh. Begitu loh. Ini mesti kita pahami. Jangan kita menggunakan perasaan. Kalau saya senang, saya kerjakan kebaikan. Kalau tidak senang dengan kebaikan, senang dengan apa? Senang dengan maksiat. Senang dengan lupa pada Allah Taala. Senang dengan tidak baca Al-Quran. Nah, itu yang disenangi. Kerusakan namanya. Nah, Allah mengatakan saya tahu, kata Allah Taala. Mereka itu, gitu ya. Mereka itu memang mau berbuat kerusakan. Ujung-ujung dari semua kejahatan kerusakan. Buat apa ya berbuat kerusakan? Kan tidak ada manfaatnya berbuat kerusakan. Nah, begitu ya. Buat apa berbuat kerusakan? Orang bodoh, gitu ya. Orang bodoh itu bisa ngatur dirinya. Tidak bisa. Gitu ya. Contohnya anak kecil. Anak kecil itu kan tidak pintar dia. Bisa disuruh hidup mandiri, tidak bisa. Dia mesti diatur. Karena dia masih, tidak saya katakan bodoh, tidak pintar dia. Nah, jadi mesti diatur, kamu begini, dibangunkan dari tidurnya, dimandikan, dikasih baju, dikasih makan. Kenapa? Karena dia belum mampu mengetahui yang baik buat dirinya lah. Ternyata berlanjut sampai dewasa. Sampai dewasa, sampai tua, sampai warna rambutnya berganti, ya tetap loh, tidak bisa. Harus tahu orang, saya harus begini loh. Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakar fi man tadzakar loh. Kan saya sudah kasih umur, gitu ya, 10 tahun, 20 tahun. Nah, ada kesalahan yang boleh dikerjakan anak umur 5 tahun, 10 tahun tidak boleh. Ada kesalahan dikerjakan anak umur 10 tahun, boleh. Umur 20 tahun tidak boleh. Ada kesalahan yang dikerjakan anak umur 20 tahun, umur 30 tidak boleh loh. Begitu ya. Anda itu salah umur berapa? Nah, begitu ya, umur 20 barangkali. Sudah umur 60, nah, umur 50, umur 40, tidak boleh. Nah, gitu ya. Sudah waktunya tidak boleh salah. Gitu loh. Ada waktunya salah dulu umur sekian, umur 10, 20, 30 barangkali salah. Umur 40 sudah tidak boleh salah. Nah, apalagi umur 70 salah. Bukan waktunya salah. Nah, Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakar. Barangkali saya beri umur di mana orang itu bisa sadar. Nah, dengan kita itu dikurangi kemauan hawa nafsu kita sejalan dengan usia, akalnya muncul, kesadarannya muncul. Bukan lalu usia sudah bertambah tapi kesadarannya tetap, gitu ya, malah berkurang. Tidak boleh. Nah, gitu ya, tidak boleh. Makanya Nabi SAW oleh Allah diangkat bagi Nabi umur 40. Apakah beliau tidak ngerti kebaikan umur 10 tahun? Ngerti. Hatinya dibuka, dikeluarkan kotorannya, ngerti. Tapi ada faktor-faktor lain yang untuk mendukung kenabiannya, yaitu kedewasaan. Kenapa Allah telah memberikan kedewasaan? Agar kita mulia. Kalau hewan tidak ada kedewasaan. Hewan umur setahun, 3 tahun, 5 tahun. Gitu ya. Kita punya hewan misalnya, ini hewan, gitu ya. Oh sekarang hewan saya itu, gitu ya, umur 10 tahun sudah pinter, dah kelimatannya, ya sama saja. Gitu ya. Kita punya kucing umur 10 tahun, gitu ya, sama dengan kucing umur 5 tahun, sama dengan kucing umur 1 tahun, kucing. Nah, tapi kalau manusia tidak boleh, diberi kedewasaan Allah Ta'ala agar jadi aziz, jadi mulia. Semakin usia bertambah, semakin aziz, semakin mulia, semakin tahu apa yang buat dia itu mulia. Nah, bukan lalu bertindak tindakan yang membuat dia terhina, ya, yaitu tidak memuliakan Subhanahu wa Ta'ala, tidak berzikir, gitu ya, tidak membaca Al-Quran. Ada waktunya, tidak perlu kita ikut-ikut dengan mereka-mereka yang melupakan Allah Ta'ala gitu ya, bicara politik, bicara ekonomi memangnya kita itu pegawai bulog apa gitu ya, bukan, gitu ya. Memangnya Anda di kehakiman? Ya bukan. Anda ini kerja di mana? Gitu, kok semua urusan negara dibicarakan? Enggak, saya jaga toko. Buat apa Anda jaga toko? Ya bicara mengenai barang yang di toko Anda. Saya bicara barang ya lumayan lah. Tapi kalau bicara gitu, dibayar apa enggak? Buat apa lah? Lebih waktunya buat baca Al-Quran, buat berzikir, supaya Allah Ta'ala, supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala membawa amal soleh. Begitu. Baik, ada tantangan lagi. Ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, hendaknya kita itu mari
kita menuju kepada suatu kalimat yang sama, ya, gitu ya. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Apa isinya? Alla na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wala nusyrika bi syai'an, tidak bersekutukannya dengan apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Nah, dan kita tidak menjadikan, gitu ya, satu sama lain, gitu ya, mempertuhankan. Dari kata Rob, jamaknya arbab, mempertuhankan yang satu dengan yang lainnya. Yang satu, orang ini berbicara apapun dipatuhi. Nah, itu namanya Rob, mempertuhankan namanya. Nah, tidak boleh. Gitu ya. Jangan pernah mempertuhankan, menundukkan, tidak boleh. Walayanhani, menundukkan, tunduk itu tidak boleh. Gitu ya. Menundukkan tidak boleh. Begitu ya, menundukkan, sikap menundukkan tidak boleh. Begitu ya. Bukan menghormatinya sedemikian rupa lalu sampai setaraf dengan Allah Ta'ala, tidak, bukan sampai sana, gitu ya. Menundukkan saja tidak boleh dalam Islam. Begitu ya. Atau berdiri. Nabi SAW tidak senang kalau beliau datang lalu sahabat berdiri, tidak boleh. Sebab yang maknanya, siapa yang suka kalau orang itu masuk ke majelisnya dalam keadaan berdiri, hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Tidak boleh. Nah, Nabi tidak senang beliau datang lalu berdiri semua, tidak boleh. Tidak mau beliau, tidak senang. Beliau datang ke majelisnya sahabat lalu berdiri semua, tidak ada. Beliau cari tempat yang kosong, beliau ada di situ. Bukan lalu berdiri semua, tidak. Beliau tidak mau diistimewakan, karena nanti ujung-ujungnya mempertuhankan. Gitu ya, nanti ujung-ujungnya mempertuhankan. Gitu. Ini merusak namanya. Ini merusak namanya, gitu ya. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau kalian tidak mau, ya begitu ya. Kalian tidak mau itu tidak apa-apa, tapi saya minta, saya berharap kalian mau bersaksi bahwa kami ini muslim. Nah, jadi nanti kalau ditanya Allah Ta'ala, bagaimana sikap, bagaimana orang ini? Oh, orang ini muslim, ya Allah. Nah, persaksikanlah bahwa yang muslim itu kami. Persaksikanlah, ketahuilah bahwa yang muslim itu kami dan bukan kalian. Nabi SAW waktu menulis surat kepada Heraklius, gitu ya, isinya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Heraklin azimir Rum. Dari Muhammad, gitu ya, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Heraklius, tokohnya Rum di Konstantinopel. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan buat siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Selanjutnya, fa inni ad'uka bi di'atil Islam. Saya mengajak kalian dengan ajakan Islam. Aslim taslam. Kalian masuk Islam, nanti kalian selamat. Aslim yu'tika Allah ajraka marratain. Kalian masuk Islam akan diberi pahala 2 kali. Nah, kenapa kok 2 kali? Karena dulu mereka waktu sebagai orang Nasara, mereka niatkan cari kebenaran. Niatnya cari kebenaran, cuma salah. Nah, sekarang karena mereka tahu kebenaran itu dalam Islam, mereka masuk Islam, dikasih pahala 2 Subhanahu wa taala. Karena tetap mereka berniat dulu waktu mereka sebagai orang Nasara, mereka niat cari kebenaran. Ya, cuma salah. Nah, sekarang Islam datang, mereka masuk Islam, dikasih pahala Allah Subhanahu wa taala, ajruka marratain. Fa in abait fa inna 'alaika itsmul arisiyin. Kalau kalian tidak mau, kalian akan mendapat dosanya orang-orang musyrik. Nah, lalu beliau menuliskan ayat ini, Al-Imran ayat 64. Ya ahli kitab ta'alau ila kalimatin sawa' bainana bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an. Surat kalimat ini diletakkan pada surat yang dikirimkan kepada tokoh Mesir, lalu kepada Kisra di Persia dan Heraklius di Konstantinopel. Dibacakan kepada sebagai tokoh Heraklius waktu itu berada sebagai tokoh Rum. Gitu. Surat ini dibacakan oleh Muhammad SAW untuk mengajak mereka kepada Islam. Gitu ya. Kalau mereka tidak mau, silahkan persaksikan bahwa saya adalah orang Muslim. Inilah yang dikerjakan Muhammad SAW. Beliau mengajak orang musyrik, mengajak orang Ahlul Kitab di Madinah, Yahudi dan Nasara, mengajak orang tokoh-tokoh kafir di tempat-tempat lain. Ini tugasnya kita. Tugas kita itu mengajak orang
untuk untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh. Ini tugas kita. Tugas kita itu mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lalu membiarkan Islam ini berjalan sebagaimana mestinya, tidak. Harus ada urun kita di situ. Ada andil kita di situ. Ayat 65. Ya ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Ya ahli kitab, kalian tentu kok membantah mengenai Nabi Ibrahim. Bahwa Nabi Ibrahim itu beragama ini. Wa ma unzilat Taurat wal Injil min ba'di. Nah, Taurat dan Injil itu turunnya sesudah Nabi Ibrahim. Kalau kalian mengklaim bahwa Nabi Musa barangkali adalah seorang yang beragama Yahudi barangkali. Nah, Nabi Musa itu datang sesudah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim seorang beragama Yahudi? Nah, misalnya mereka mengklaim bahwa Nabi Musa bukan orang Islam. Bahwa Nabi Musa itu beragama Yahudi loh. Kapan munculnya Nabi Musa? Kalian tidak ngerti sejarah. Nabi Musa sudah Nabi Ibrahim. Nabi Isa itu agamanya Nasara kata mereka. Kapan Nabi Isa itu? Nah. Jadi apa agamanya Nabi Ibrahim? Islam. Nah, gitu ya. Walladzi sammakumul muslimuna min qabli wa fi hadha. Nabi Ibrahim itu memberi kita nama Muslim. Gitu ya. Kita itu dikasih nama Muslim oleh Nabi Ibrahim. Begitu ya, sebagai orang-orang yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti seharusnya orang yang menerima kitab dan mereka tidak mau Islam mesti menggunakan kata Muslim. Mereka, loh saya juga menyerah loh, tapi tidak. Mereka tidak mau menyatakan sebagai orang yang menyerah kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka secara sengaja atau tidak menunjukkan diri mereka bukan orang yang menyerah kepada Allah Ta'ala. Meskipun mereka mengklaim bahwa Allah Ta'ala Tuhan mereka, tapi mereka juga mengklaim bahwa mereka tidak menyerah kepada Allah Ta'ala. Kalau kalian menyerah, harus pakai nama Muslim lah. Begitu ya, harus pakai nama Muslim loh. Begitu ya, sama dengan orang jual sarung misalnya lah. Begitu ya. Lalu dikasih nama kain penutup bagian bawah misalnya. Apa ini? Ya sudah sarung, terlalu panjang lah. Begitu ya. Sudah sarung kan selesai lah. Begitu ya. Orang buat nama yayasan pendidikan. Apa yayasan pendidikan itu? Sekolah. Ya sudah sekolah kok yayasan pendidikan. Ya sudah sekolah kan selesai. Begitu yayasan pendidikan. Apa yayasan pendidikan itu? Sekolah. Ya sudah sekolah. Kok jelimet lah. Begitu ya. Ya sudah sekolah kan begitu. Lembaga pendidikan, apa lembaga pendidikan itu? Sekolah. Ya sudah sekolah tuh. Kok nama ini sering membuat orang bingung lah. Begitu ya. Sering membuat orang bingung lah. Yahudi dan sarung dikasih nama kain penutup bagian bawah. Apa sarung? Ya sudah sarung kan selesai. Gitu ya. Kok harus dikasih nama panjang-panjang? Sarung selesai. Gitu ya. Ini juga begitu. Mestinya mereka memberi nama Islam diri mereka. Kami Muslim. Kalian seperti orang Yahudi zamannya Nabi, pintar mereka, pintar. Nah, waktu mereka dikasih tahu oleh Nabi SAW, kalian masuk Islam loh. Yang Islam itu kami loh, kan betul begitu. Begitu ya. Yang Islam itu kami loh. Begitu. Ini enggak sekarang orang yang kafirnya Islam. Oh enggak, kan bukan orang Islam lah, lihat. Nah, begitu ya. Kalau zamannya Nabi tidak. Begitu mereka diberitahu aslimah. Menyerahlah kalian kepada Allah Ta'ala loh. Qad aslamna, kami sudah masuk Islam loh, kan begitu. Jadi menarik, pertunjukannya itu menarik lah. Betul. Ini enggak. Orang Yahudi sekarang misalnya, kalian masuk Islam? Oh enggak, loh berarti salah mereka. Loh, salah. Kalau orang Yahudi zaman dulu tidak, loh yang Islam itu kami, bukan kalian. Loh kan pinter itu. Nah, begitu ya. Meskipun salah tapi dilihat tuh menarik. Loh, yang Islam itu kami. Di depannya Nabi loh ya. Di depannya Nabi, yang Islam itu kami, bukan kamu, katanya mereka loh. Begitu. Ini sekarang tidak. Kita ketemu orang Nasara masuk Islam. Oh enggak, kami Nasara lah. Inna Nasara loh. Lihat. Menunjukkan kebodohannya. Nah, menunjukkan kesalahan mereka. Lah, loh, kalau Tuhan kalian itu Allah Ta'ala, saya ingatkan agamanya Islam lah. Gitu. Soal kalian tidak mengerjakan Islam, itu masalah lain. Tapi kasih label Islam supaya kelihatannya benar meskipun salah. Meskipun saya kelihatan ini enggak. Begitu mereka berbuat kerusakan diganti namanya. Nah, begitu ya. Begitu mereka berbuat kerusakan diganti namanya. Sama dengan orang buat barang palsu. Ya, barang palsu ya. Lalu namanya diganti. Nah, dengan demikian orang tahu kalau ini palsu. Nah,
Tapi kalau dia tetap menggunakan nama yang sama, menipu namanya lah. Gitu ya, menipu. Ini tidak. Mereka buat barang palsu dan mereka mengganti namanya. Ya orang tahu kalau itu palsu lah. Yahudi dan Nasara itu mengganti nama Islam, diganti Yahudi, diganti Nasara, sehingga dengan demikian mudah diketahui bahwa mereka itu salah lah. Tapi kalau zamannya Nabi tidak. Gitu ya. Waktu diberitahu bahwa orang Najran dikasih tahu, mau masuk Islam, loh kami sudah masuk Islam, kami yang Islam, nah, gitu ya, yang Islam itu kami, qad aslamna, nah, gitu ya. Padahal mereka itu salah, tapi omongannya kelihatannya benar, padahal mereka salah. Nah, kalau sekarang tidak, sejak awal sudah salah, karena mereka memberi label baru yang benar-benar jauh dari Islam, gitu. Selanjutkan. Afala ta'qilun wa ma unzila at-Taurat wal Injil illa min ba'di afala ta'qilun. Taurat dan Injil itu kan datang sesudah Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun. Gitu ya. Apakah kalian itu tidak berpikir, tidak berakal kalian itu? Begitu ya, tidak menggunakan akal kalian. Begitu ya, tidak menggunakan akal kalian untuk hal yang primitif, yang sederhana. Artinya mereka asal ngomong saja tanpa berpikir. Itulah tanda orang yang tidak beriman, begitu. Tanda orang beriman tidak berpikir. Ayat 65. Ha antum haula hajatun fi malakum bi'ilm. Nah, gitu ya. Kalian itu gitu ya, membantah gitu ya, membantah sesuatu gitu ya, yang kalian itu gitu ya, punya ilmunya. Nah, falimatu hajuna fima laisa lakum bi'ilm. Kok kalian membantah sesuatu yang kalian tidak tahu? Nah, gitu. Kenapa kalian membantah sesuatu yang kalian tidak tahu? Wong kalian tidak tahu bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Islam, kalian membantah Nabi Ibrahim itu Yahudi dan Nasara atau Nasara. Nah, kalian tuh apa pernah ketemu Nabi Ibrahim? Lah ya, tidak pernah ketemu Nabi Ibrahim, lalu mengklaim Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi, beragama Nasara. Lah, begitu ya. Kok bisa-bisanya kalian mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi, beragama Nasara. Nah, begitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala tahu, kalian tidak tahu lah. Apa jawabannya sekarang? Ayat 67. Maka Ibrahim hanifan, maka Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Walakin kana hanifan. Hanif itu condong pada kebenaran, condong pada kebenaran. Musliman, nah, Nabi Ibrahim itu Muslim, nah, gitu ya, menyerah pada Subhanahu Wa Taala. Wa makana minal musyrikin, bukan orang yang bersekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kalian ini, nah, kalian kan bersekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mempertuhankan Nabi Isa, mempertuhankan Maryam, mempertuhankan Uzair, itu bukan orang Islam namanya. Meskipun mereka berkata aslamna, nah, tidak, kalian bukan orang Islam. Nah, lalu siapa orang Islam yang sepatutnya? Ayat 67. Inna awlan nas bi Ibrahima lalladzina tabauh. Nah, yang pantas, orang yang pantas mengklaim bahwa mereka itu mengikuti Nabi Ibrahim, ya yang mengikutinya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersekutukannya. Begitu ya, tidak bersekutukannya, mengesahkan Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan wahadan nabi walladzina amanu. Dan nabi ini dan orang beriman. Artinya orang yang utama terhadap Nabi Ibrahim yang ikut Nabi Ibrahim zaman dulu, zamannya Nabi Ibrahim. Dan siapapun yang ikut Nabi Ibrahim. Nah, begitu ya. Dan siapapun yang ikut Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, di mana orang tidak menemukan Islam yang benar, Islam yang ada, Islam yang sudah dirusak, namanya Yahudi, namanya Nasrani. Saat itu siapa yang beriman, mereka mengatakan kami beriman kepada milat Ibrahim. Ada seorang gitu ya, dia sepupunya Waraqah bin Naufal, dia mencari agama yang benar, ketemu orang Yahudi. Saya mau jadi orang Yahudi. Oh jangan, kalau kamu masuk Yahudi nanti kena murkanya Allah. Oh enggak, saya tidak mau. Nah, gitu ya. Oh, dia ketemu pendeta Nasara, saya mau jadi orang Nasara. Kalau kamu menjadi Nasara dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Oh saya tidak mau. Jadi bagaimana? Gitu ya. Ya sudah kamu ke Mekah saja. Nah, gitu ya. Lalu dia di depannya Allah Ta'ala, di depannya Ka'bah dia berkata, ana ala millati Ibrahim. Ya Allah, saya pada agamanya Ibrahim. Nabi Muhammad sudah ada, cuma belum jadi nabi. Nah, nabinya belum jadi nabi. Bagaimana mengikuti nabi belum jadi nabi?
Ana ala millati Ibrahim. Nabi berkata, saya lihat orang itu di surga karena dia kepingin kebenarannya belum turun. Nah, ngikuti siapa? Yahudi bilang jangan, Nasara bilang jangan. Nabinya belum jadi nabi. Ya sudah, ala millati Ibrahim. Pada agama Ibrahim, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, saya melihat orang itu berada di surga. Wallahu waliyul mu'minin. Allah Ta'ala itu walinya orang beriman. Nah, apa maksudnya walinya orang beriman itu? Nah, maksudnya walinya orang beriman itu dia dilindungi dari segala perbuatan yang membawa dia pada kemurkaan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia diberi rezeki amal yang membawa dia pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wali. Nah, begitu ya. Wali itu artinya pelindung, penolong. Nah, begitu ya, sama dengan wali murid. Wali murid tidak akan bilang, "Nak, tidak usah masuk hari ini ya, kita jalan-jalan." Tidak mungkin, bukan wali murid itu. Nah, begitu ya. Wali murid itu bilang, berangkat sekolah, belajar. Itu wali murid namanya. Nah, tapi kalau, "Nak, tidak usah sekolah." Begitu ya. Jalan-jalan sama bapak. "Kamu kok udah sekolah kemarin?" "Saya jalan-jalan sama bapak saya." "Oh, bukan wali murid itu, ganti wali murid saja lah." Wali itu mendorong, katanya disebut Allah Ta'ala sebagai wali karena Allah Ta'ala melindungi orang beriman dari berbuat maksiat. Nah, kalau dia beriman loh ya, kalau dia akan Allah Subhanahu wa taala, jangan lalu dia berbuat maksiat, kok saya tidak dilindungi? Ya Anda tidak beriman pada Allah Ta'ala. Loh, saya kok tidak dilindungi dari kemaksiatan? Lah ya, Anda tidak yakin pada Allah Ta'ala, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin pada Allah Ta'ala, dilindungi dari segala kemaksiatan. Kalau kita yakin pada Allah Ta'ala, kita dikasih ilham berbuat baik. Itu wali namanya lah. Allah Ta'ala tidak menjadi wali saat orang itu tidak yakin pada Allah Ta'ala. Nah, saat dia tidak yakin rezeki dari Allah Ta'ala, lalu dia merampok, Allah Ta'ala bukan walinya loh ya. Nah, begitu ya. Jadi jangan dikatakan waktu masuk penjara karena korupsi, kan Allah Ta'ala walinya orang beriman. Loh, memang kalau beriman kalian. Kalau ngerampok bukan walinya Allah Ta'ala lah. Begitu ya, bukan walinya Subhanahu wa taala. Begitu ya, ini mesti kita camkan agar kita tetap berada pada petunjuknya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertanyaan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.